2148. Damar menggelengkan kepalanya. Hal itu tidak akan mungkin terjadi. Aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia. Juvian dan yang lainnya juga berjalan mendekat sambil berkata, tidak usah memedulikan mereka. Lebih baik kita pergi saja dulu untuk mencari pangeran dan yang lain. Tunggu sebentar, seru Kirin sambil tersenyum tipis pada saat itu. Ada apa? Juvian mengernyitkan dahinya. Apakah masih ada sesuatu yang harus dilakukan? Kirin berdeham, lalu berkata, apakah kalian tidak merasa bahwa jumlah rombongan kita ini terlalu sedikit? Tapi kita memang tidak punya banyak orang, balas Juvian. Kamu ingin merekrut beberapa orang untuk ikut dengan kita selama di perjalanan. Kita tidak harus merekrut manusia. Kirin terkekeh-kekeh. Tetua Dewa Pedang, aku pernah bertanya kepadamu tentang jumlah binatang buas di daratan Lyons, kan? Aku pernah bertanya ada berapa binatang buas yang berada di tingkat dewa atas. Keno menganggukkan kepalanya dan membalas, aku ingat, tapi mengapa kamu menanyakan hal itu? Aku menanyakan hal itu karena kita akan kembali untuk bertarung dengan Istana Langit. Seru Kirin, pasukan kita harus banyak agar bisa membunuh orang-orang dari Istana Langit. Sehingga kita bisa membuat mereka merasa ketakutan dan ingin menyerah. Apa maksud dari ucapanmu itu sebenarnya? Tanya Juvian. Aku ingin membawa semua binatang buas dari daratan Lyons dan beberapa binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Lalu kita akan kembali ke sana dan mengalahkan pasukan Istana Langit. Jawab Kirin sambil tersenyum bangga. Kamu, bola mata Keno seketika menyusut. Kamu bisa mengendalikan mereka. Kirin terkekeh-kekeh. Kemudian dia mengambil seruling bambu dari pinggangnya. Tak lama kemudian, suara seruling yang merdu kini mulai mengalun. Suara itu bergema keras dan sepertinya terdengar ke seluruh tempat di daratan Lyons. Ekspresi wajah Keno sedikit berubah. Dia masih ingat ketika mereka sedang pergi ke mata air awet muda sebelumnya. Kirin memainkan serulingnya satu kali, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang Kirin lakukan. Bahkan dia merasa Kirin sedikit aneh. Namun sekarang tampaknya suara seruling Kirin memiliki sebuah pengaruh lain. Haur, haur, gor, gor. Suara seruling yang merdu mulai mengalun. Seiring dengan alunan seruling yang terdengar di seluruh daratan Lyons, ribuan binatang buas juga ikut meraung. Suara raungan itu membuat 5 tetua daratan Lyons sedikit merasa ngeri. Suara seruling Kirin terus mengalun. Mereka menunggu di samping dengan tatapan tidak percaya dan antisipasi. Tak lama kemudian, tanah seketika mulai bergetar. Juvian sedikit membelalakkan matanya. Dia berbalik dan menatap ke kedalaman gurun tandus. Saat ini adalah siang hari, jadi seharusnya binatang-binatang buas di daratan Lyons ini sedang tidur. Namun sebuah garis hitam tiba-tiba muncul di ujung sana. Tanah di tempat itu bergetar semakin kuat. Tak lama kemudian, garis hitam itu semakin lama semakin dekat. Juvian menengadahkan kepalanya. Dia langsung menyadari bahwa getaran itu disebabkan oleh ribuan binatang buas yang sedang berlari saat ini. Big Fool dan Little Fool sedikit ketakutan dan bersembunyi di belakang 5 tetua daratan Lyons. Sedangkan para tetua itu hanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Kirin mengerutkan dahinya. Aku sepertinya tidak bisa mengendalikan binatang-binatang buas yang lebih kuat ini. Mereka hanya bisa dikendalikan oleh seseorang yang ada di tingkat dewa atas. Damar sejenak terdiam. Dia merasa ini mungkin ada hubungannya dengan kekuatan Kirin. Jika kekuatan Kirin berada satu tingkat lebih atas, mungkin saja dia bisa mengendalikan binatang-binatang itu. Meskipun begitu, Damar masih tetap merasa terkejut. Kekuatan jiwa miliknya menyebar. Di antara binatang-binatang buas yang muncul ini, ada 7-8 ekor binatang buas yang berada di tingkat dewa atas, sedangkan jumlah binatang buas yang ada di tingkat dewa mencapai puluhan ribu ekor. Juvian menelan ludahnya dan berkata, jumlah ini sepertinya melebihi jumlah ahli bela diri tingkat dewa dari daratan Lyons, ya. Damar tampak sedikit terkejut. Tidak heran jika ras binatang buas adalah ras yang paling kuat di daratan Magna. Namun mereka tidak bisa berpikir dan hanya memiliki insting untuk membunuh. Jika kekuatan yang mengerikan seperti ini dikuasai oleh manusia, maka itu akan sangat menakutkan. Di dunia ini, kekuatan tersebut adalah senjata Kirin yang paling kuat. Selama dia belum mati, dia akan mampu mengendalikan seluruh binatang buas di dunia ini. Kirin tersenyum lebar dan bertanya, Tetua, apakah binatang-binatang buas ini cukup? Juvian adalah orang yang pernah melihat hal-hal yang luar biasa.
Dia bahkan ikut dalam pertempuran mengerikan yang terjadi di daratan Lyons pada waktu itu. Namun saat ini, dia masih benar-benar merasa terkejut. Dia sudah bertekad untuk mati dalam perjalanan kali ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya memiliki peluang untuk menang. Namun sekarang, binatang-binatang buas ini melebihi jumlah ahli bela diri mereka. Ini berarti peluang kemenangan mereka meningkat pesat. Bahkan, itu bukan hal mustahil bagi mereka untuk merebut kembali daratan Lyons. Berdasarkan ucapan Kirin, dia bisa terus mengumpulkan pasukan binatang buas di sepanjang perjalanan. Sudah cukup, bahkan ini lebih dari cukup. Juvian menarik napas dalam-dalam mereka. Benar-benar tidak akan berkhianat. Selama ada aku, mereka tidak akan berkhianat. Tetapi makanan untuk para binatang buas sepertinya akan menjadi suatu masalah besar, sahut Kirin. Juvian menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan membantu mengatasinya. Baguslah kalau begitu, sahut Kirin. Kalau begitu, kita biarkan binatang buas daratan Lyons ini menekan dan menginjak mayat orang-orang daerah perlindungan. Lalu kita rebut kembali daratan Lyons. 5 tetua daratan Lyons terdiam untuk waktu yang lama. Mereka masih belum pulih dari rasa terkejutnya. Kirin mengendalikan beberapa binatang buas agar mereka bisa menunggangi mereka. Kemudian binatang-binatang buas itu berlarian di gurun tandus dengan gagah menuju ke kota Kasou. Menurut orang-orang dari daratan Magna, hal ini terlalu menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh klan naga. Klan naga disebut sebagai raja para binatang buas. Damar dan teman-temannya terlalu misterius. Mereka membawa begitu banyak harapan untuk mereka saat ini. Damar dan yang lainnya membawa pasukan binatang buas. Saat mereka sedang bergegas menuju kota Kasou, Wendy sedang berada di kedalaman gurun tandus. Saat ini, dia sedang duduk bersila di atas sebuah batu. Seorang pria tua sedang memperhatikan wanita itu tidak jauh dari sana. Lalu dia bertanya dengan ekspresi terkejut, apakah tulisan tangan ini adalah tulisan tangan teman-temanmu? Wendy mengangkat pandangannya ke arah pria tua itu dan membalas, betul. Metode mengendalikan binatang buas. Orang itu membelalakan kedua matanya. Kemudian dia lanjut bertanya, maukah kalian bekerja sama denganku? Wendy menatap orang itu sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Kalau tidak memiliki prinsip yang sama, kita tidak bisa bekerja sama. Aku pamit pergi. Gadis muda, aku sangat mengagumimu. Seru orang tua itu. Kamu yakin tidak mau bekerja di bawah perintahku? Kalau berhasil, kamu dan aku akan berbagi dunia ini. Wendy mendongak dan menatapnya orang itu. Aku tidak menginginkan dunia ini. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan bergumam, tetapi aku menginginkan seseorang. Sudah, lupakan saja. Pria tua itu berkata, aku sangat mengagumi kamu. Tanah leluhur itu sangat berbahaya. Kamu yakin ingin masuk ke dalam sana? Aku tidak takut mati. Setelah berkata begitu, Wendy bangkit berdiri dan lanjut berjalan menuju ke kedalaman daratan Lyons. Pria tua itu mengikutinya berjalan ke tengah ngarai, lalu berkata, setelah melewati ngarai ini, akan ada tanah reinkarnasi. Aku ingin mengingatkanmu sekali lagi, walaupun di sini ada misteri dan warisan tentang reinkarnasi, dan bahkan jika kamu adalah pemilik karakteristik reinkarnasi, tetap cukup berbahaya untuk masuk ke dalam sana. Wendy tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan masuk. Setelah Wendy pergi, pria tua itu pun bergumam, gadis yang luar biasa. Kalau anak perempuanku belum meninggal, mungkin dia akan secantik ini. Sambil berkata begitu, dia menggelengkan kepala, kemudian mendongak menatap langit seraya bergumam, Dewa Utama, aku punya firasat bahwa kebencian antara kita akan segera terselesaikan. Firasatku ini sangat kuat. Bersambung 2149. Waktu berlalu dengan tenang. Tak terasa, 6 hari telah berlalu. Di kota Kasou, hari ini, lagi-lagi ada sejumlah sosok yang turun di batas luar sebuah kota tempat Riven berada. Wei segera menyambut mereka. Begitu melihat orang yang datang, dia bertanya dengan alis berkerut, Kak Drake, Kak Felsi, kenapa kalian datang ke sini? Aku juga benar-benar tidak ingin datang. Drake melanjutkan dengan kening berkerut, aku baru saja membawa pulang 2 orang wanita cantik dari daratan Lurdsok, aku belum selesai dengan mereka. Aku juga membawa seorang juru masak dan belum menikmati makanan enak selama beberapa hari, sudah diperintahkan oleh ayah untuk datang ke daratan Lyons. Wei mengerutkan alis dan menyahut, baguslah kalau kalian datang, jadi lebih aman. Pada saat ini, Felsi mengerutkan alisnya dan berkata,
kedatangan kami ke sini karena ada sesuatu yang terjadi pada Kak Novem. Raut wajah Wei sedikit berubah, lalu dia bertanya, ada apa? Ayah mengatakan. Velsi melanjutkan dengan ekspresi wajah yang tidak enak dilihat. Kekuatan kekuasaan Kak Novem secara otomatis kembali kepadanya. Garis penghubung antara dia dengan Kak Novem telah terputus. Kak Novem mungkin sudah meninggal. Tidak mungkin. Ekspresi wajah Wei berubah liar, lalu dia berkata, di antara orang-orang itu, yang terkuat hanya mencapai tingkat Dewa Tengah, Kak Novem bisa membunuh mereka dengan mudah. Di daratan Lyons, rumornya 5 tetua dari daratan Lyons masih hidup. Velsi melanjutkan, mungkin, ini adalah takdir Kak Novem. Kak Novem adalah yang paling kuat, dia juga yang paling arogan. Dre mengerutkan bibirnya dan menambahkan, cepat atau lambat, suatu hari nanti dia akan dibunuh. Kalau sekarang dia dibunuh, itu hal yang wajar sekali. Kak Dre, tolong sedikit berempati. Wei bertanya dengan alis berkerut, apakah kamu yakin sekarang? Velsi menjawab, kemungkinan besar iya. Aku yakin dia sudah meninggal. Akhir-akhir ini, keadaan di daratan Magna sangat kacau. Bintang Agung sudah dibubarkan. Kakak sedang memburu Hesperos. Ayah menyuruh kita untuk meredam masalah di daratan Lyons secepatnya dan membunuh orang-orang di daratan Lyons. Jadi, selain aku dan ketiga kakakku, kita juga harus membawa 2 tim eksekutor. Bagaimana dengan Riven? Wei bertanya, bagaimana kita harus menanganinya? Membunuhnya juga. Velsi berkata sekali lagi, kata ayah. Secepatnya, Wei menarik napas dalam-dalam, lalu menyahut, sebenarnya aku berencana menunggu Kak Novem kembali baru menyerang, agar kemungkinan menang sedikit lebih besar. Sekarang, karena sudah ada kalian, tidak ada masalah besar untuk melakukan penyerangan. Setelah itu, dia berteriak kencang, Charlie. Charlie segera datang mendekat dan bertanya, ada perintah apa, Tuan Pedang Wei? Pada saat ini, Wei berteriak, kumpulkan semua orang, kita sapu bersih kota di depan kita ini. Charlie mengangguk. Tidak lama kemudian, genderang perang mulai ditabuh. Dre mengelus dagunya sendiri sambil berkata, di dalam kota ini, hanya Riven seorang yang layak menjadi sasaran, bukan masalah besar kalau kalian ikut menyerang, aku tidak perlu turun tangan. Wei mengerutkan kening dan menyahut, Kak Dre, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dre tersenyum lebar sambil menyahut, aku akan menghentikan tokoh besar yang sebenarnya, misalnya, 5 tetua di daratan Lyons. Maksudmu, 5 tetua di daratan Lyons akan muncul pada perang ini? Tanya Wei. Dre menyeringai licik, tanpa menjawab, dia langsung menghilang di tempatnya. Kak Dre, mata Velsi menunjukkan sedikit keraguan. Walaupun dia sinis, tapi dia memang sangat bisa diandalkan, jangan pedulikan dia, bersiaplah untuk menyerang. Sahut Wei sambil berteriak di akhir. Di belakang kemah mereka, di dataran tinggi di belakang, Hurai dan Merji sedang berbaring di tanah. Hurai menatap layar di depan lengannya, alisnya sedikit berkerut, lalu dia berkata, sepertinya ada beberapa orang lagi yang datang dari Istana Langit. Para perwakilan itu mulai berkumpul dan tampaknya mereka akan mulai menyerang. Raut wajah Merji sedikit berubah, kemudian dia berkata, Hurai, apakah kamu benar-benar berencana untuk ikut bertarung? Tentu saja, Hurai tersenyum tipis, lalu melanjutkan, aku ingin memanfaatkan perang ini untuk mencapai dewa atas. Kamu, Merji berkata, sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, dalam perang ini, perbedaan kekuatan kedua belah pihak sangat besar, aku tidak yakin kita akan menang. Kalau kita kalah, aku akan langsung lari, aku yakin bisa kabur, sahut Hurai sambil tersenyum ringan. Keyakinannya datang dari kemampuan melarikan dirinya yang cukup mumpuni di setiap perang. Dia ditunjang dengan teknologi yang cukup canggih, yaitu teknologi lompat dimensi miliknya. Selama ini dia belum pernah memperlihatkan teknik tersebut secara terang-terangan. Teknologi yang mengerikan milik planet Haru menempati posisi puncak di alam semesta Damar dan teman-temannya. Dalam hal produk berteknologi tinggi, bumi jauh lebih buruk. Baiklah, Merji menyahut, kalau begitu aku juga akan bersiap-siap. Boom, boom, di jalan yang dilalui Dre, dia berdiri di sebuah jalan yang sangat lebar. Di daratan Lyons ini, sebagian besar merupakan tanah datar. Dre berdiri di sana, dia berkata dengan jari-jari yang sedikit bergetar, seharusnya ini tempatnya, tempat Dewa Pedang Keeno ingin berkumpul. Setelah memperhatikan selama beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan tanah mulai bergetar. Kelopak matanya berkedut kuat beberapa kali,
kegelisahan yang kuat muncul di dalam hatinya. Dia membentangkan Skywings miliknya, kemudian melambung ke langit dengan cepat. Setelah terbang di udara, dia melihat ke kejauhan, ekspresi tenang di wajahnya seketika menghilang, digantikan dengan kengerian. Di kejauhan, di tempat yang gelap gulita, binatang buas yang tak terhitung banyaknya sedang bergerak menuju ke arah mereka. Ini membuat tanah seolah seperti sedang terjadi gempa. Sialan, Dre memaki dan berkata, sebelumnya Hesperin mengatakan kalau mereka bisa mengendalikan binatang buas. Aku berpikir itu karena si brengsek ini tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia sengaja mencari alasan. Sekarang sepertinya itu benar, perang ini tampaknya tidak begitu bagus di sisi kita. Sambil berkata begitu, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, lalu terbang menuju perkemahan daerah perlindungan. Kota kecil ini hanya kota yang dibangun sementara, namun bangunan yang ada di dalam kota ini sangat sedikit, hanya ada puluhan rumah kecil. Namun, suasana upacara masih sangat kuat, sebuah tembok pertahanan berbentuk lingkaran besar dibangun di kota kecil ini, mengelilingi seluruh kota ini. Tentu saja, tembok pertahanan ini tidak ada gunanya. Saat ini, ada 3 orang yang sedang berdiri di atas tembok pertahanan. Bizu, pada saat ini, Riven menatap kerumunan orang yang sedang berkumpul di bawah. Dia tersenyum dan berkata, orang-orang ini sepertinya akan menyerang. Bizu yang sedang melamun, mendapatkan kesadarannya kembali dan menyahut, ya, mereka akan menyerang. Aku melihat mereka sekilas ketika masuk ke sini. Jumlah pasukan mereka mendekati 10.000 orang, tidak hanya orang-orang dari daerah perlindungan, orang-orang dari daratan Lyons juga banyak yang direkrut. Jumlah pasukan kalian terlalu sedikit, Bizu berkata. Aku juga tidak bisa ikut campur, kutukan di tubuhku masih belum hilang, Damar dan teman-temannya pun tak ada, kalau tidak terkena kutukan begini seharusnya aku bisa membantu kalian. Setelah selesai berkata begitu, Bizu tersenyum tipis dan menyapa, Riven. Kemudian, dia menoleh dan menatap Riven seraya berkata, ketika aku berhasil menyingkirkan kutukan di tubuhku, aku akan membalaskan dendammu. Wei, Dre, Velsi, ditambah dengan Charlie dan yang lainnya, yang merupakan Extreme Level Master, kira-kira ada 7-8 orang, Istana Langit sedang mengincarku. Riven menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, begitu aku melangkahkan kakiku ke daratan Lyons ini, aku sudah mempersiapkan diri untuk mati. Kemudian, dia mendongakkan kepala dan berkata, setelah bertahun-tahun lamanya, aku hanya ingin memberitahu ayahku, bahwa aku, Riven, tidak takut mati dan aku tidak akan mempermalukan keluarga Darkon. Bersambung, 2150. Setelah berkata begitu, dia menatap Bizu yang ada di sebelahnya dan melanjutkan, tidak masalah jika aku mati, orang-orang di belakangku memang tidak banyak, tetapi mereka adalah orang-orang baik di daratan Lyons. Aku harap pada saat itu kamu bisa menggantikanku untuk menyelamatkan nyawa mereka dan membawa mereka meninggalkan daratan Lyons, lalu carilah tempat yang aman, agar mereka bisa hidup dengan damai. Bizu mengangguk dan menyahut, oke. Kemudian, dia membuka sebuah kendi berisi arak sambil berkata, arak ini aku bawa untukmu. Bizu juga berpikir bahwa Riven tidak memiliki banyak kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia akan bertarung seorang diri. Riven melihat ke arah Anris dan berkata, tugasmu sudah selesai, begitu saatnya tiba, kamu ikutlah dengan Bizu. Baik kembali ke lautan kabut atau berkelana di dunia ini, itu adalah pilihanmu. Anris menatap Riven sambil bertanya, bagaimana kalau kamu berhasil bertahan hidup? Riven berbalik badan, lalu menatap Anris yang tubuhnya diselimuti nyala api, sudut bibirnya membentuk seringai kecil, lalu dia menjawab, kalau aku berhasil bertahan hidup, maka kamu akan menjadi Ratu Daratan Lyons. Sambil berkata seperti itu, dia berdiri di atas gapura kota. Di bawah, di depan tembok pertahanan, ada banyak sekali orang yang mulai berkumpul, lalu mulai menyerbu ke depan kota. Di barisan paling depan ada sejenis terandum aneh yang berkepala 2, ini adalah keunikan di daratan Lyons. Terandum adalah sejenis binatang buas yang cukup lembut dan dapat dijinakkan oleh manusia. Terandum aneh itu memiliki kekuatan serangan yang lemah, tetapi kekuatan bertahannya sangat luar biasa. Ukuran tubuhnya sangat besar, di atas terandum berkepala 2, Wei dan Velsi berdiri dengan arogan. Wei mengangkat satu tangan, lalu berteriak, Riven, aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir, kembalilah dengan sukarela ke lautan kabut, kembali ke tempat di mana kamu diasingkan, aku akan mengampuni nyawamu. Kamu pikir hanya mengandalkan kamu seorang diri,
bisa merebut kembali daratan Lyons. Wei tersenyum mengejek dan melanjutkan, jangan membuat keluarga Darkon malu. Riven tertawa kencang, dia menatap ke bawah dan menyahut, untuk melawan kalian, aku sendiri pun sudah cukup. Saat ini, dia berdiri di atas gapura kota, dia mengangkat satu tangannya dan sebilah pedang panjang melayang ke arahnya, ini adalah pedang terbaru yang dia buat. Dewa utama brengsek yang tak punya hati. Dia sebenarnya bisa dengan mudah membunuhku, namun dia justru mengasingkan aku di tempat itu, merebut semuanya, dan mempermalukan keluarga Darkon. Riven menambahkan dengan dingin, dia pasti tidak pernah mengira akan ada suatu hari di mana aku bisa keluar dari tempat itu dan keluarga Darkon kembali menginjakkan kaki di daratan Lyons. Velsi tersenyum tipis dan menyahut, lalu kenapa kalau sudah menginjakkan kaki di daratan Lyons? Daratan Lyons. Velsi tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, sudah bukan daratan Lyons yang dulu. Daratan Lyons yang sekarang adalah dunia api penyucian. Ini merupakan hasil dari perlawanan yang keras kepala kalian saat itu. Mereka semua menjalani hidup dengan sangat menderita, semua orang, baik yang kuat maupun yang lemah. Mendengar kata-kata ini, mata Riven seketika membeku. Dia berbalik dan melihat para pengikut yang berkumpul dan sedang berjalan ke arahnya. Dia melihat di atap sebuah rumah, ada seorang pria parubaya berpakaian jubah biasa sedang duduk di sana. Kata-kata Velsi bagaikan sebuah palu berat yang menghantam hati Riven. Benar, daratan Lyons sudah bukan daratan Lyons yang dulu. Sudah hampir 2 bulan sejak dia kembali, bukannya tidak ada pengikut yang datang, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Sejauh ini, hanya ada beberapa ratus orang dari seluruh kota. Integritas daratan Lyons sudah lama hilang. Moral mereka sudah lama rusak. Jauh di belakang, di antara hutan di pegunungan, tiba-tiba terdengar suara tapak kaki. Suara tapak kaki itu terdengar kompak, lalu tak lama kemudian, sekelompok orang yang mengenakan pakaian berwarna merah darah dan menggenggam tombak keluar dari dalam hutan dengan mengendarai Trandum. Penampilan Trandum itu mirip dengan Scarlet Rider. Scarlet Rider adalah kavaleri merah, mereka adalah pasukan khusus daratan Lyons. Mereka keluar dari sana dengan langkah yang benar-benar rapi. Di atas gapura kota di depan, hati Riven terasa agak sakit, dia menatap ke langit, kemudian menundukkan kepala dan menatap tentara daerah perlindungan yang berpakaian hitam-hitam. Dia menekuk lehernya dan berkata, hari ini, aku akan bertarung sekuat tenaga di sini, dan kalian, paling tidak akan mati setengahnya. Wei menatap Riven dan menyahut dengan sinis, kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Masih ada orang-orang di daratan Lyons yang ingin meningkatkan kemampuannya. Hari ini, kami akan benar-benar menghancurkan daratan Lyons sekalian. Ketika mengatakan itu, semangat juang yang mengerikan menguar dari tubuhnya. Prajurit dari Gurun Utara, berdiri tegak, aroma harum dari riak minuman anggur kota Weldra. Pistol di atas Trandum menembak dada pihak musuh. Para gadis daratan Lyons sedang menunggu kekasihnya pulang. Tepat pada saat ini, lantunan sebuah lagu yang merdu terdengar dari kejauhan. Sebuah balada kuno dengan kencang bergema di telinga semua orang. Minuman keras berkualitas dari kota Azos telah terjual di mana-mana. Bendera Raja Manusia yang berwarna putih salju berkibar di bukit kecil. Kavaleri berwarna merah, impian para pria kota Azos. Anak-anak dari daratan Lyons, busungkan dadamu dan tegakkan badanmu. Ketika lagu itu bergema, di kejauhan, suara tapak kaki terdengar, sebuah garis panjang berwarna merah darah muncul di sana. Hoar, begitu lagu itu terdengar, tiba-tiba berubah menjadi suara raungan yang menggelegar. Suara raungan itu diteriakkan oleh banyak orang secara serempak. Scarlet Rider semakin lama semakin mendekat, semua orang dapat melihat mereka dari atas sana. Hoar, suara raungan kembali terdengar. Semua orang berdiri di atas punggung Trandum, tombak mereka digantung di sisi Trandum. Kemudian satu persatu dari mereka melakukan isyarat tangan. Hoar, raungan yang ketiga terdengar, semua orang merasa tertekan. Mereka menatap ke depan, aura membunuh meningkat. Di atas tembok pertahanan, Riven melihat situasi ini, air matanya pun mengalir deras. Tarian Perang Daratan Lyons, Tarian Perang Daratan Lyons, teriaknya dengan air mata yang terus-menerus mengalir. Kemudian, dia mengeluarkan pedang miliknya dan menunjuk ke bawah, lalu berteriak, demi daratan Lyons. Mati membela harga diri. Teriakannya itu bergema ke seluruh penjuru. Di bawah, orang-orang di dalam kota terus menyerbu ke gapura kota. Mereka melihat Scarlet Rider yang tak ada habisnya muncul dari kejauhan.
kemudian orang-orang itu juga mengikuti ke gapura kota. Mereka mulai menyerang, setiap gerakan mereka kuat dan bertenaga. Riven yang juga berada di gapura kota ikut menyerang bersama mereka. Tarian perang daratan Lions, penuh dengan aura membunuh. Saat ini Riven seperti seorang pejuang tunggal yang berdiri di atas gapura kota dan menyerang tanpa henti. Hoar, 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 raungan demi raungan bergema dengan kencang. Jauh dari sana, si parubaya berpakaian jubah biasa memperhatikan, lalu menggelengkan kepala dan bergumam, orang-orang ini. Apakah mereka datang untuk cari mati? Bizu berdiri di gapura kota, dia menatap Riven yang sedang menyerang, dalam hati dia merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah tarian terakhir teman dekatnya ini. Walaupun dia memiliki dukungan sebanyak itu, kekuatan Istana Langit tetap bukan tandingan mereka. Scarlet Rider dahulu adalah para jagoan di daratan Lions. Minimal orang-orang yang sudah mencapai Uncomon level yang bisa bergabung. Saat ini, pasukan yang datang jumlahnya tidak banyak, kira-kira hanya 2000 orang, di antaranya ada beberapa puluh orang ahli bela diri tingkat dewa, sisanya adalah ahli bela diri tingkat Uncomon level. Kehadiran sekelompok orang ini tidak bisa mengubah hasilnya. Tim eksekutor dari Istana Langit akan menghancurkan mereka. Riven, kemungkinan besar, akan mati di sini. Bersambung, 2151. Sedihnya, dia tidak dapat melakukan apapun, melihat pemandangan ini, hanya ada keputusasaan dan kesedihan dalam hatinya. Namun, dia juga merasa bahwa Riven juga sedikit beruntung. Paling tidak, dia masih bisa memilih cara kematiannya sendiri. Dia memilih untuk mati di medan perang, memilih untuk mati di tanah daratan Lions yang dia cintai. Sedangkan dia, Bizu, bahkan tidak memiliki hak untuk memilih. Air mata Riven terus mengalir tanpa henti. Ketika tarian perang daratan Lions muncul, dia sudah tidak tahan lagi. Hoar, ketika suara raungan panjang terakhir terdengar, di bagian belakang, seluruh pasukan Scarlet Rider mengangkat tombak yang tergantung di tangan mereka. Pada saat yang sama dia berteriak, "Angkat senjata kalian!" Segera setelah itu, sebuah suara yang keras dan jelas terdengar berkata, "Keturunan keluarga Alkasa di daratan Lions, Merji Alkasa, membawa 2500 orang kavaleri merah. Kami bersumpah untuk mengikuti pangeran dan bersumpah untuk menjaga martabat daratan Lions hingga akhir." Bunuh! Suara mereka bergema secara bersamaan. Riven mengabaikan air matanya, tatapannya sedikit demi sedikit berubah sengit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Scarlet Rider, apakah kalian takut mati?" Hahaha, Merji tertawa kencang dan berkata, "Saudara-saudara, pangeran bertanya pada kita, apakah kita takut mati?" Dalam sekejap mata, 2500 orang berteriak kencang. Hanya Scarlet Rider yang mati dalam pertarungan. Scarlet Rider yang tidak takut mati. Kami akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Bertarung hingga titik darah penghabisan. Bertarung hingga titik darah penghabisan. Tali kekang ditarik, tapak kaki besi menginjak tanah, membuat debu beterbangan. Hanya ada beberapa ribu orang, tetapi saat ini suasananya justru terasa kuat, auranya seperti ratusan ribu orang. Pef, Velsi terkekeh dan berkata, "Tarian perang daratan Lions. Apakah kalian sedang bercanda?" Riven memiringkan kepalanya dan menatap ke arah Wei dan Velsi, lalu menyahut, "Kalian berdua, hari ini pasti akan ada satu orang yang mati di sini, aku yakin." Selagi berkata begitu, dia menghunuskan pedang di tangannya dan berseru, "Bertarung demi daratan Lions." Merji meraung, dia menarik tali kekang dan memimpin di barisan paling depan. Pada saat ini, seluruh pasukan Scarlet Rider mulai menyebar, membentuk kelompok yang terdiri atas 100 orang, seperti sebuah pesawat ulang-alik yang sedang berdiri. Scarlet Rider, Merji memberi perintah dengan mata yang berkilat, "Serang! Bunuh!" Menghadapi puluhan ribu ahli bela diri tingkat dewa di depan, 2000 orang lebih ini sama sekali tidak merasa takut. Trandum bergerak melangkahkan kaki dengan kecepatan penuh, lalu mulai menyerang ke depan. Langkah kaki seluruh Trandum hampir seperti satu kelompok berisi ratusan orang, bahkan pada saat ini, bagaikan ratusan orang menjadi satu. Chi mengalir keluar, orang yang paling depan semuanya adalah para ahli bela diri tingkat dewa yang memimpin. Saat ini, ratusan ahli bela diri Uncomon level berkumpul dan bersatu menjadi panah paling depan, aura dingin dan mengerikan terus meningkat. Wei tersenyum sinis dan berkata, "Scarlet Rider biasa saja, Charlie, bawa pasukanmu dan hancurkan mereka, jangan ada yang disisakan. Satu pun."
Charlie mengangguk. Dia mengibaskan satu tangannya, ribuan orang dengan cepat berbalik arah. Pada saat yang sama, satu tim eksekutor berbalik badan, dan dalam sekejap mata kekuatan teknik bela diri melonjak. Aura pedang dan aura energi yang tak ada habisnya, serta berbagai jenis kekuatan teknik bela diri menghantam pasukan Scarlet Rider. Bunuh mereka, Merji memimpin, tombak di tangan.
Di barisan paling depan, Charlie tersenyum mengejek dan berkata, "Karena kalian yang cari mati, maka aku akan membunuh kalian semua, matilah kalian semua." Dia mengibaskan satu tangannya seraya berkata, "Semuanya dengarkan perintahku, kali ini, biarkan mereka semua datang ke sini tanpa bisa kembali." Bunuh. Scarlet Rider kembali masuk dan menyerang. Pedang di tangan Merji terus menebas tanpa henti, dan Chi menyerang satu demi satu, terus melonjak tanpa henti. Orang-orang di sekitar kembali berjatuhan. Berakhir sudah. Brak, tepat pada saat ini, sebuah palu yang berat tertuju lurus ke hadapan Merji. Kekuatan palu itu sangat kuat, hingga membuat begitu banyak orang di sekitarnya menyingkir. Begitu palu itu menghantam, banyak sekali Scarlet Rider dan Trandum yang terkena hantaman dan menjadi daging giling. Brak, Merji terjatuh dari atas Trandum dan terpental jauh. Saat ini dia merasa tubuhnya seolah-olah akan terbelah. Dia terus-menerus batuk darah dan tergeletak di tanah, tak bergerak sedikit pun. Saat ini, sudut bibirnya menunjukkan seulas senyum tipis. Di kejauhan, seorang pria berotot yang memegang sebuah palu raksasa, mendarat di hadapannya. Dia menatap ke sebelahnya, Scarlet Rider yang dia bentuk selama bertahun-tahun secara diam-diam. Hanya ada 2.500 Scarlet Rider, disembunyikan dari pengawasan daerah perlindungan. Sekarang, dalam satu serangan, tinggal tersisa tidak lebih dari 100. Di pertarungan babak ketiga, mungkin semuanya akan tewas dalam sekejap. Inilah kesenjangan besar di antara keduanya. Mereka sudah membunuh beberapa orang, tetapi jumlahnya tidak banyak. Merji, pria berotot itu mendarat di tanah, lalu menatap Merji dan berkata, "Sembunyilah dengan baik di lautmu, apakah kapalmu kurang bagus? Untuk apa kamu datang ke sini dan cari mati?" Merji menatap pria itu. Darah segar terus-menerus mengalir dari dalam mulutnya, sudut bibirnya justru berkedut dan dia berkata, "Kamu juga merupakan orang dari daratan Lions, tapi kamu sekarang justru menjadi anjing istana langit, kamu anjing ke-25 mereka." Dia bergumam, "Mati dalam pertempuran adalah kehormatan tertinggi para pria di daratan Lions, kamu." Sambil berbicara, dia menatap langit, lalu memejamkan matanya dan menggerakkan bibirnya sedikit. Prajurit dari Gurun Utara berdiri tegak, aroma harum dari riak minuman anggur kota Weldra. Pistol di atas Trandum menembak dada pihak musuh. Para gadis daratan Lions sedang menunggu kekasihnya pulang. Di sisi lain tembok pertahanan, si parubaya berpakaian jubah biasa menatap Scarlet Rider yang ada di bawah. Tubuhnya sedikit gemetar, tinjunya terus mengepal, dilepas, mengepal. Kemudian dilepas lagi. Pria berotot itu tersenyum mengejek seraya berkata, "Jangan menyanyi, suaramu jelek sekali, aku bisa mati." Sambil berkata begitu, palu di tangannya tiba-tiba diangkat lagi. Zing! Tepat pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba terhunus di hadapan dia. Segera setelah itu, sosok seseorang turun dari langit. Hurai mengenakan jubah panjang, perangkat kerangka luar di tubuhnya diaktifkan. Setelah itu, Hurai yang baru datang di depan menatap pria berotot yang membawa palu itu, lalu berkata, "Apakah kamu berani bertarung 1 lawan 1? Dewa Tengah." Pria yang membawa palu itu menyahut dengan kesal, "Dasar gegabah. Mundur, semuanya, muncul." Tepat pada saat ini, sebuah suara teriakan tiba-tiba terdengar. Semua orang mencari asal suara tersebut, mereka menyadari Dray yang ada di udara. Entah sejak kapan dia kembali, suaranya bergema ke seluruh daratan. Wei mengernyit, dia melirik dan bertanya dengan alis berkerut, "Apa yang kamu katakan? Sekarang, cepat serang dan bunuh Riven di tempat ini. Ada kejadian tak terduga, kamu pasti tidak akan mempercayainya." Tepat pada saat ini, Dray berteriak, "Sekarang kita harus mundur, kalau tidak, akan gawat jadinya. Kalau begitu, ayo bertarung." Tepat pada saat ini, sebuah suara helaan napas yang berat terdengar. Segera setelah itu seorang pria parubaya berpakaian jubah biasa muncul di atas tembok pertahanan. Dia berdiri dengan tangan di belakang sambil menatap Riven yang sedang bertarung dengan Velsi di bawah, lalu berkata, "Nak, aku sudah memutuskan untuk bertarung." Riven melirik dan berseru, "Tetua, pedangmu ada di dalam kota." "Aku tahu," gumamnya, kemudian dia mengangkat satu tangannya. Dalam sekejap mata, sebilah pedang panjang berwarna merah darah melayang keluar. Si parubaya berpakaian jubah menatap ke arah Wei yang ada di bawah, lalu berkata, "Semuanya sudah datang, maka sebagai kenang-kenangan tinggalkan nyawamu di sini." Pedang haus darah.
Kelopak mata Wei tiba-tiba berkedut, kemudian dia berkata, Dewa Pedang, Aphires. Pupil mata Wei menyusut, dia menatap ke arah si parubaya berpakaian jubah yang ada di atas. Sedangkan Riven, dia bertarung dengan Velsi sambil berteriak, Sudahlah, tetua. Tetua sebaiknya jangan bertarung, cepatlah pergi. Setiap anggota The Nine Swords dari Istana Langit sangat kuat, benar-benar sangat mengerikan. Dia menipu Aphires, tujuannya memang karena dia ingin meminta bantuan Aphires. Tetapi, sekarang, 5 tetua di daratan Lions belum kembali, dia hampir tidak memiliki kesempatan dalam perang ini. Bahkan jika ditambah dengan Aphires, mereka tetap tidak punya kesempatan besar. Charlie dan yang lainnya masih belum menyerang secara penuh, kalau ikut menyerang, mereka berdua tidak akan bisa mengubah situasinya. Partisipasi Aphires saat ini hanya membantu mereka menambah 1 orang korban. Nak, Aphires berkata dengan acuh tak acuh, kamu sudah membangkitkan semangatku, tapi sekarang kamu malah menyuruh aku berhenti. Sambil berkata seperti itu, dia mengeluarkan pedang haus darah, kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, pedang haus darah sudah terhunus, dan dia harus minum darah begitu terhunus. Selama mereka berbincang, pedang itu mulai sedikit bergetar. Aphires berkata, masalahnya, kalau kamu mati, nanti tidak ada lagi yang akan memasak makanan yang lezat untukku, maka dari itu. Sekarang kamu, belum boleh mati. Pada saat yang sama ketika mereka sedang berbincang, alis Wei berkerut dalam. Dre menyuruh dia mundur, dan ekspresi wajah Dre terlihat sedikit panik. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa alasannya. Dre tampak cemas, dia berkata dengan suara keras, Kak Wei, jangan bicara omong kosong. Percayalah padaku, cepat mundur, lebih baik kita selamatkan diri dulu. Mundur, cih, ternyata kalian tidak seberani yang kukira. Tepat pada saat ini, aura pedang yang mengerikan melayang di udara. Hari ini, siapapun tidak bisa mundur, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Dan pada saat yang sama, di atas langit, muncul 10 sosok, 5 diantaranya memiliki sepasang sayap di punggung, masing-masing dari mereka membawa 1 orang. Seiring dengan aura pedang yang meningkat, energi vitalitas yang kuat pun seketika mengalir. Energi vitalitas yang mengerikan itu membuat orang-orang merasa ngeri. Begitu energi vitalitas ini muncul, mereka dengan cepat berhamburan kabur. Tubuh para Scarlet Rider yang masih hidup tetapi terluka sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Pupil mata Wei menyusut, kemudian dia bertanya, apakah mereka tulang naga dan tulang phoenix? Mereka pergi ke daratan Lions untuk bertemu dengan 5 tetua daratan Lions. Bersambung, 2153. Damar dan teman-temannya mendarat di atas gapura kota. Kaeno, Juvian, dan 3 rekannya yang juga mendarat di atas gapura kota menatap para Scarlet Rider yang hampir mati di bawah. Kemudian mereka kembali mengalihkan pandangannya ke arah Riven yang sedang bertarung dengan Velsi. Jantung 5 orang tersebut berdetak kencang. Pangeran, maaf kami, terlambat. Kalian tidak terlambat. Riven melancarkan serangan yang membuat pihak lawan mundur, kemudian kembali turun dari atas tembok pertahanan. Tatapan matanya kembali berubah. Kalau sebelumnya dia merasa akan menemui kematian, tetapi ketika 5 tetua daratan Lions muncul, membangkitkan harapan di dalam matanya, harapan bahwa dia dapat memenangkan perang ini. Pada saat ini, Dre mulai panik. Kak Wei, cepat pergi. Damar menatap kondisi yang menyedihkan di bawah, dia melihat hampir 10.000 pasukan tingkat Dewa Daerah Perlindungan. Perlahan Damar menghela napas, lalu menatap ke depan dan berkata, sepertinya sudah terlambat kalau kalian ingin pergi sekarang. Juvian menatap ke bawah dengan tatapan berkilat sambil berseru, sudah aku bilang, hari ini. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Setelah berkata begitu, dia menatap Riven dan berkata, Pangeran, kami datang membawakan sebuah hadiah untukmu. Hah, ekspresi wajah Riven berubah. Boom, boom, boom. Tepat pada saat ini, terdengar suara ledakan beruntun. Tanah retak dan batu-batu yang tak terhitung banyaknya bergetar. Tidak lama kemudian, alunan seruling bambu terdengar dari jauh. Suara seruling itu semakin lama semakin dekat. Ada orang yang melihat bahwa di kejauhan, di ujung cakrawala, tiba-tiba muncul sebuah garis hitam. Segera setelah itu, garis hitam ini menyebar dengan cepat, lalu menyebar dengan jumlah banyak dari segala penjuru. Getaran di tanah semakin lama semakin kencang. Dre berdiri di kejauhan, seketika raut wajahnya berubah, lalu dia berseru,
sudah terlambat untuk kabur. Tamat sudah riwayat kita. Setelah berkata begitu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Apa yang terlambat? Wei bertanya dengan alis berkerut, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Mereka sudah datang. Dre melanjutkan, orang-orang ini bisa mengendalikan binatang buas, jumlahnya kira-kira lebih dari 10.000. Apa? Ekspresi wajah Wei seketika berubah. Kemudian dia melanjutkan, benarkah apa yang kamu katakan itu? Ternyata kata-kata Hesperin itu juga benar. Bagaimana mungkin? Memang benar. Dre terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang kita harus pergi, kalau hanya kita saja mungkin bisa pergi, tetapi kita harus merelakan orang-orang dari daerah perlindungan. Begitu kita pergi, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Ekspresi wajah Wei terlihat mendung. Awalnya dia pikir ini adalah perang yang mudah dimenangkan, namun satu demi satu sesuatu yang tak terduga muncul. Kehadiran Scarlet Rider sebenarnya tidak memberi mereka ancaman yang berarti. Akan tetapi, Dewa Pedang muncul, dan sekarang, 5 tetua di daratan Lyons kembali muncul. Kemudian Dre membawa kabar yang mengejutkan. Apakah kamu bisa bertarung melawan mereka? Velsi menatap Wei. Wei merenung sejenak dengan wajah muram, lalu menyahut, melawan mereka. Tentu aku bisa, kemampuan bertarung mereka yang paling tinggi perbedaannya mungkin tidak jauh dengan kita. Kita bertiga bahkan memiliki keunggulan dalam aspek tertentu, terlebih karena mereka semua sudah tua. Tapi kemenangannya akan menjadi kemenangan yang tragis. Kalau begitu, ayo lawan. Dre melanjutkan dengan kening berkerut, lagi pula sekarang sudah terlambat untuk mundur. Pada saat yang sama ketika Damar dan yang lainnya tiba di medan perang, di dunia tak berujung ini ada beberapa daratan yang mengapung. Daratan-daratan ini tidak membentuk lingkaran, tidak seperti planet yang berbentuk bola pada umumnya. Saat ini, di dalam salah satu daratan, Hoshi dan Asteria dipenjara di sana. Raut wajah mereka berdua terlihat sedikit khawatir. Setelah mereka dibawa dan dikurung di sini, tidak ada tindakan apapun lagi. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suatu gerakan, kemudian, seberkas cahaya yang terang melintas. Cahaya itu membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika penglihatan mereka kembali jelas, mereka berdua melihat seorang anak perempuan berusia 4 atau 5 tahun dengan rambut dikepang dan batu giok yang diukir sedang berjongkok di depan pintu penjara. Anak perempuan itu menatap mereka dengan tatapan penasaran. Dia bertanya dengan wajah yang terlihat bersemangat, apakah kalian datang untuk menyelamatkanku? Asteria terkejut, apa? Tidak, iya. Anak perempuan itu bergumam, memang sih, kalian terlalu lemah, kalian tidak mungkin bisa mengalahkan pria tua jahat itu. Kemudian, dia melanjutkan bergumam, jadi siapa yang bisa datang ke sini untuk menyelamatkanku? Melihat anak perempuan itu mengerutkan alis, Asteria pun menyahut dengan alis berkerut, menyelamatkan. Nak, kenapa aku merasakan sesuatu yang tak asing padamu? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tentu saja, aku adalah Stargate, jawab anak perempuan itu. Stargate, Asteria tercengang. Hoshi bergumam, Damar pernah mengatakan kalau dia harus menyelamatkan gadis Stargate, dia. Sepertinya memang dia si gadis Stargate ini. Asteria menganggukkan kepala. Pada saat ini, anak perempuan itu berkata, aduh, aku tidak bisa mengobrol dengan kalian lagi, aku harus pergi. Setelah berkata begitu, seberkas sinar muncul tiba-tiba. Ketika sinar itu hilang, anak perempuan di depan mereka juga ikut menghilang. Tak, dan pada saat yang sama, terdengar suara langkah kaki yang berirama. Tidak lama kemudian, seseorang yang seluruh tubuhnya diselimuti dengan aura jahat muncul di depan pintu. Itu adalah seorang wanita, postur tubuhnya tinggi semampai, sangat proporsional. Di belakang punggungnya, ada sebilah pedang yang seluruhnya berwarna merah darah. Dia mengenakan jubah putih panjang yang membuat orang merasa sangat aneh. Dia berjalan ke depan sel Asteria dan Hoshi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kedua orang itu dengan tatapan tajam. Alis Asteria mulai berkerut, perasaan tertekan ini membuat dia merasa sedikit tak tahan. Dia menggertakkan gigi dan berkata, kamu punya masalah dengan kami. Wanita itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun, di balik topeng yang menutupi sebagian wajahnya, sepasang matanya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia hanya menatap tajam ke arah dua orang tersebut. Setelah menatap mereka cukup lama, dia perlahan-lahan berbalik, kemudian berjalan pergi selangkah. Ketika suara langkah kaki itu hilang,
barulah Hoshi berani menarik napas dalam-dalam. Wanita itu, aneh sekali, kata Hoshi sambil menelan ludah. Tentu saja dia aneh. Tepat pada saat ini, sebuah suara serak terdengar di telinga mereka. Dia adalah Fier, wanita gila di The Nine Swords dari Istana Langit. Tapi dia juga orang yang pengampun. Siapa yang bicara? Tanya Asteria dengan kening berkerut. Suara serak itu kembali bergema. Sampai sini, kalian jangan berpikir untuk keluar. Kalau tidak, kalian akan dikurung di sini seumur hidup sepertiku, atau dijadikan makanan di dunia ini. Dua orang wanita dengan bakat yang cukup hebat, dua karakteristik unik, walaupun sudah cukup tua. Kemungkinan besar kalian juga akan dikurung hingga mati di sini, sebelum tiu kalian akan dijadikan bahan eksperimen oleh mereka. Bahan eksperimen, ekspresi wajah Asteria berubah. Lalu dia bertanya, apa maksudnya? Dewa utama sedang memikirkan bagaimana cara untuk mengeluarkan karakteristik dari tubuh seseorang. Suara serak tersebut melanjutkan penjelasannya. Kamu, siapa? Hoshi melihat ke arah datangnya suara itu. Arah datangnya suara itu adalah tempat yang gelap. Sepertinya ada seseorang yang dikurung di dalam tempat yang gelap itu. Aku, siapa? Suara itu bergumam, di tempat ini, siapa aku? Apakah itu penting? Di medan perang, kota Kasou, daratan Lions. Tanah bergetar, dan tidak lama kemudian, di atas ekor binatang buas berukuran raksasa, ada Kirin yang berdiri di punggung binatang buas itu, sudut bibirnya menunjukkan seulas senyum. Mereka memang kekurangan manusia, tetapi mereka kelebihan kekuatan binatang buas. Bersambung, 2154. Tak lama kemudian, sejumlah besar binatang buas berhamburan. Saat ini, tidak hanya binatang-binatang buas tingkat dewa, tetapi hampir semua binatang buas di sekitar sini, semuanya bergegas mengepung ke sini. Di langit, binatang buas sejenis burung yang tak terhitung banyaknya terbang berputar-putar, menutupi langit. Semua binatang buas yang ada membentuk sebuah kepungan raksasa. Di tengah kerumunan, ekspresi wajah Wei berubah menjadi sangat tidak enak dilihat. Mata semua orang terlihat terkejut, ngeri, dan ketakutan. Mereka bisa melihat bahwa di antara binatang-binatang buas itu, ada banyak yang berukuran sebesar gunung, jumlah binatang tingkat dewa atas dan jumlah binatang di atas tingkat dewa juga banyak. Dengan jumlah binatang buas yang begitu mengerikan, mereka semua memiliki hawa membunuh yang begitu kuat. Wei menarik napas dalam, mencoba mengatur napasnya. Dia tahu bahwa mereka sudah dikepung. Perang ini jadi jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Di atas tembok pertahanan, sorot mata orang-orang tampak terkejut. Riven menelan ludah, dia menoleh dan menatap Damar yang ada di sampingnya, lalu bertanya, apakah kalian yang mengendalikan binatang-binatang ini? Damar menganggukkan kepala seraya berkata, ya, kami yang mengendalikannya. Bagus. Riven terdiam, kemudian melanjutkan, bagus. 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 Setelah itu, dia menatap ke bawah, pedang panjang di tangannya sedikit gemetar. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku, Riven, menerima kebaikan kalian. Di masa depan, aku rela mengorbankan nyawaku demi kalian, untuk apapun itu. Hari ini, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, lalu berkata dengan suara kencang, aku memohon kepada kalian semua untuk berperang denganku, membantuku merebut kembali daratan Lions. Ting, pada saat ini, Damar tiba-tiba mengeluarkan Dragon Sword di tangannya dan menunjuk ke langit. Selama ini, dia telah melihat begitu banyak penderitaan di daratan Lions, serta banyak sekali hal-hal yang menguras air mata. Orang-orang di dunia ini lebih menderita dan lebih kesulitan daripada penduduk bumi. Setidaknya, sebelum Ghost menginvasi, bumi dalam keadaan yang damai di bawah pengawasan mereka sebagai Night Watcher, semua orang menjalani hidup dengan sangat tenang. Namun, daratan Lions berbeda, ini adalah neraka yang ada di dunia. Bahkan jika daratan Lions pulih, tetap saja membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa menghilangkan kewaspadaan di dalam hati orang-orang. Zing, sesaat kemudian, Thalia, Yani, dan Lilia mengeluarkan pedang mereka secara bersamaan. Iman juga mengeluarkan pedang binasa merah dari sarungnya dan mengangkatnya ke atas. Demi semua yang masih hidup, gumam Iman, arah yang ditunjuk pedang, arah yang ditunjuk hati, tidak bisa mundur dari perang. Demi semua yang bernafas, teriak Iman dan yang lainnya. Pada saat ini, Riven yang ada di sebelahnya juga penuh semangat berperang. Semangat perang di tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dengan yang sebelumnya.
Dia yang dulu berjuang demi kehormatan dan kematian lawan. Sedangkan saat ini, mungkin mereka bisa memenangkan perang ini. Angkat senjata kalian, Riven berteriak kencang. Zing, dalam waktu singkat, di atas tembok pertahanan, semua orang melompat ke bawah gapura kota. Serahkan Wei padaku. Tepat pada saat ini, Keno berteriak. Namun, ketika dia berkata begitu, si parubaya berpakaian jubah seketika lewat dari sampingnya, dengan sebilah pedang berwarna merah darah yang membelah langit di tangannya, seolah-olah pedang ini adalah satu-satunya pedang yang tersisa di dunia ini. Aura kekejaman dan aura pembunuh meningkat. Aphires tidak banyak bicara dan langsung melayangkan serangan ke arah Wei. Ekspresi wajah Wei sedikit berubah. Saat ini, Dre menggeram dan berkata, orang tua seperti kalian harus mati, kalian pasti akan mati. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa memenangkan pertarungan ini? Di tubuhnya, aura pedang melonjak. Membunuhmu, juga bukan hal yang buruk. Keno menoleh menatapnya dan melanjutkan, kamu sedikit lebih kuat daripada Novem. Siapa tahu kamu bisa jadi batu loncatanku. Dre tersenyum sinis, lalu bertanya, jadi, Novem memang mati di tanganmu? Ya, dan tak lama lagi aku akan mengirim kamu untuk bertemu dengannya. Sahut Keno dengan acuh tak acuh. Benarkah? Dre terkekeh dan berkata, walaupun aku sangat tidak menyukai adikku itu dan aku sudah lama berharap dia cepat mati, tetapi ayahku berkata, kami adalah kakak dan adik, saudara kandung, kalau dia mati, harus ada yang membalaskan dendamnya. Sambil berkata begitu, dia menatap Keno dan melanjutkan, Pak Tua, lebih baik jangan tinggal di daratan Lyons, aku akan mengejarmu dan membunuhmu. Dalam sekejap mata, dia menghunuskan pedangnya. Mereka berdua bahkan belum beradu pedang, aura pedang yang mengerikan sudah melonjak dan membuat orang-orang tidak berani melihatnya secara langsung. Juvian dan teman-temannya berhadapan dengan Charlie dan pasukannya. Kedua pihak adalah ahli bela diri tingkat peak ke atas, 4 lawan 4. Dan jelas, Riven, Keno, dan teman-temannya lebih kuat daripada Charlie dan pasukannya. Riven kembali bertarung melawan Velsi. Di sisi lain, Damar ingin sekali mencari seseorang seperti itu dan mencoba melihat sampai mana batas kemampuannya. Lagi pula, setelah kemampuannya meningkat, dia belum tahu sampai mana batas kekuatannya. Namun, dia merasa, semakin mendekat ke pertarungan itu, tekanannya jadi semakin besar, dia masih bisa menahannya, jadi dia memutuskan untuk mencari ahli bela diri tingkat dewa atas dan mencoba melawannya. Tubuhnya berputar, lalu langsung menuju ke pria berotot di hadapan Hurai itu. Tetua Hurai, serahkan orang ini padaku. Seru Damar seraya mendarat di bawah. Alis Hurai berkerut, kemudian dia melihat ke arah Damar dan menyahut, oke, kuserahkan dia padamu. Setelah berkata begitu dia melihat ke sekeliling, tatapannya tertuju pada seorang ahli bela diri tingkat dewa atas, kemudian dia bergegas menghampiri orang tersebut. Pertarungan pun langsung meledak. Di atas gapura kota, Lilia masih belum turun, tetapi saat ini dia merentangkan kelima jarinya perlahan-lahan. Semburat cahaya berwarna hijau muncul di tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Cahaya itu masuk ke tubuh hampir semua orang yang berpartisipasi dalam perang. Di sebelahnya, Titan terkekeh dan tersenyum sinis. Dia berbaring di atas tembok pertahanan. Begitu tangannya menyentuh permukaan tembok pertahanan, Chi yang berwarna sedikit abu-abu mengalir ke bawah dari atas tembok pertahanan, kemudian perlahan-lahan mengalir ke tubuh orang-orang di bawah. Kali ini, karakteristikku sudah meningkat hingga tingkat Dewa Tengah. Mari kita lihat apakah bisa digunakan untuk membunuh para ahli bela diri dengan kemampuan di bawah tingkat dewa. Dia bergumam sambil terkekeh. Iman menggenggam pedang binasa merah. Dia belum menyerang sedikit pun. Pedangnya ini harus dibiarkan sampai 3 tahun kemudian untuk digunakan pada dewa utama. Kamu, apakah ini adalah karakteristik kutukan? Tepat ketika Titan diam-diam sedang berbaring di sana, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Titan menolehkan kepalanya dan melihat Bisu, lalu dia bertanya dengan alis berkerut, siapa kamu? Dia belum pernah bertemu dengan Bisu. Aku, Bisu menyahut dengan tatapan kosong. Aku Bisu, apakah kamu belum pernah mendengar tentangku dari Damar? Belum, jangan ganggu aku, tunggu. Ketika Titan berbicara sampai sini, matanya tiba-tiba sedikit berbinar, lalu dia berkata, astaga, kenapa di tubuhmu ada kekuatan kutukan yang begitu kuat? Ekspresi wajah Bisu tampak senang, lalu dia menyahut, kamu bisa merasakan kekuatan kutukan di tubuhku. Kamu benar-benar dapat merasakannya.
Apakah kamu bisa menghilangkannya untukku? Kalau kamu bisa menghilangkan kekuatan kutukan ini dari tubuhku, nanti, aku akan menebas semua musuh, tidak akan ada yang bisa kabur. Aku akan mencobanya. Titan juga kelihatannya tertarik, dia menjulurkan 5 jarinya ke arah tubuh Bizu untuk mendeteksinya. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Bizu berubah menjadi sedikit aneh. Seberkas aura berwarna hitam muncul, pada saat yang sama Bizu mengeluarkan suara berdengung, lalu wajahnya membiru. Waduh, Titan buru-buru berhenti, sedangkan Bizu merasa kesakitan hingga mencengkeram dadanya. Bagaimana? Dia bertanya sambil menatap Titan. Metode kutukan yang membuatku penasaran. Titan melanjutkan dengan wajah penuh minat. Sialan, aku jadi tertarik. Kutukan ini sangat aneh, ini merupakan kutukan tingkat tinggi. Aku tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat, aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Setelah perang ini berakhir, aku akan membantumu lagi. Bersambung, 2155. Bizu terdiam, kemudian dia menyahut dengan wajah yang menunjukkan sedikit kekecewaan. Baiklah kalau begitu, kalian cepat selesaikan perang ini. Suara seruling bambu yang merdu kembali terdengar. Medan perang meluas dengan cepat. Binatang-binatang buas tingkat dewa mulai menyerbu ke sisi ini. Medan perang membentang hingga puluhan mil. Di luar medan pedang ada binatang buas yang tak terhitung banyaknya. Binatang-binatang buas ini, yang bukan merupakan binatang buas tingkat dewa, tidak ikut berperang. Kalau mereka masuk ke medan perang tingkat dewa, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan teknik bela diri yang mengerikan. Namun, binatang-binatang buas ini justru menjaga batas wilayah mereka dengan sekuat tenaga, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Hari ini, mereka akan membinasakan semua musuh. Di kedalaman medan perang, Damar dan Thalia sedang menguji batas kekuatan mereka saat ini. Yani bergerak bola-balik di dalam kerumunan, seutas benang perak yang sulit dilihat dengan mata telanjang, sesekali menggorok leher seseorang. Dia tahu betul seperti apa kemampuan bertarungnya, dia tidak memilih lawan yang berada di tingkat di atas Dewa Tengah. Bertarung melawan Dewa Tengah juga mungkin akan membuat dia sedikit dalam bahaya, sedangkan dalam menghadapi Dewa Bawah, dia yang merupakan Dewa Seni Bela Diri Dual merasa dapat melawan mereka dengan mudah. Orang-orang yang melawannya, sebagian besar tewas secara misterius. Mereka selalu merasa ada sebuah kekuatan yang tak terlihat yang mendorong mereka ke dalam jurang kematian. Bahkan, pada saat akan mati, banyak orang yang memiliki perasaan bahwa mereka pantas mati. Brak, tiba-tiba, di medan perang, suara tabrakan yang luar biasa menggema. Petir di tubuh Damar menyambar, tangannya menggenggam Dragon Sword, saat ini dia merasakan semburan darah bergejolak di dalam tubuhnya. Di depannya, seluruh tubuh pria berotot itu mulai membengkak. Karakteristik penguat, hanya karakteristik penguat uncommon level, selain itu, juga ada sedikit petir yang menyambar di tubuhnya. Orang ini adalah pemilik dual karakteristik, yaitu karakteristik penguat dan karakteristik petir. Selain itu, kekuatannya yang sebenarnya cukup menakutkan, hanya satu langkah di belakang ekstrim level master tingkat dewa atas. Kedua belah pihak baru saja bertarung beberapa kali. Damar dapat merasakan aliran darah di seluruh tubuhnya melonjak. Teknik bela diri orang ini bagaikan sebuah gunung, kemampuan bertahannya sangat mengerikan. Pemilik karakteristik petir, jarang sekali yang memilih jalan teknik bela diri ini, tetapi orang ini tidak hanya mengambil jalan ini, dia juga telah berjalan sangat jauh. Saat ini, pria berotot itu merasa terkejut sekali dalam hatinya. Dia dapat merasakan tingkat kekuatan Damar, seharusnya baru mencapai tingkat dewa atas. Tetapi Damar memiliki teknik bela diri gabungan, meskipun kekuatan teknik bela diri Damar masih sedikit kurang dibandingkan dirinya. Namun, Damar terlalu tangguh. Karakteristik yang dimiliki Damar sangat banyak, dia merasa sangat tidak suka dirinya harus bertarung melawan Damar. Ayo, maju lagi, teriak Damar sambil mengangkat pedangnya sekali lagi. Ekspresi wajah pria berotot itu jadi tidak enak dilihat. Dia tahu, Damar sedang memanfaatkan kesempatan bertarung dengannya untuk melatih kemampuannya sendiri. Ini membuat si pria berotot sangat kesal. Mati kamu, teriak pria berotot dengan marah. Palu berukuran raksasa itu kembali terangkat, bagaikan sebuah gunung yang tertuju langsung ke arah Damar. Boom, palu itu kembali menghantam tanah. Damar terbang mundur dari tempatnya, lalu mengangkat pedangnya lagi. Damar, Thalia, tepat pada saat ini, di atas tembok pertahanan, sebuah raungan kencang terdengar. Raut wajah Damar berubah, kemudian dia menunjukkan tertawa licik.
di belakang punggungnya, sepasang sayap terbentang, lalu dengan kecepatan tinggi dia menjauh dari pria berotot itu. Perang berlangsung lama, binatang buas yang tak terhitung banyaknya menyerbu kerumunan orang, begitu banyak pertarungan tingkat dewa. Damar merasa kalau berada di dunia asalnya, mungkin ada beberapa asteroid yang tidak dapat menahan tabrakan hukum dan kekuatan teknik bela diri dalam skala yang begitu besar. Namun, alam semesta yang belum pernah bertabrakan ini bisa menahannya, hanya saja area tempat mereka berada runtuh karena terus-menerus dipukuli. Di atas tembok pertahanan, Titan sudah merencanakannya untuk waktu yang lama, jadi dia mulai berteriak kesal sekaligus senang. Dia bisa mengutuk banyak orang, tapi bagaimanapun juga ini adalah ribuan ahli bela diri tingkat dewa. Wendy tidak ada di sini. Kalau ada Wendy, dengan serangan teknik fana miliknya saat ini, ahli bela diri di bawah tingkat dewa mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Titan tidak tahu apakah dirinya bisa membunuh orang-orang ini dalam sekejap mata. Bagaimanapun juga orang-orang ini dapat dikatakan telah menyelesaikan perubahan tingkat kehidupan. Dewa seni bela diri juga merupakan seorang dewa. Mungkin mereka bisa melawan kekuatan kutukan miliknya. Tetapi pelemahan tidak bisa dihindari. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di atas tembok pertahanan. Perang Bintang Agung adalah perang pertamanya di dunia ini. Orang yang dia bunuh semuanya adalah ahli bela diri di bawah tingkat dewa, tetapi di dunia ini, dampaknya sepertinya tidak terlalu besar. Kali ini, dia akan membiarkan namanya menyebar ke seluruh daratan Magna, dengan nama Dewa Kekacauan. Titan yang berdiri di atas tembok pertahanan, merentangkan kelima jarinya dalam waktu singkat. Ci jahat yang dia susun berubah menjadi seutas benang sutra yang berkumpul ke arahnya, seperti boneka marionet. Segera setelah itu, aura yang sangat jahat muncul di tubuh Titan, dan seluruh penjuru medan perang, aura jahat itu juga perlahan-lahan meningkat. Hukum kutukan. Di depan, pupil mata Wei dan Dre menyusut, mereka menatap ke arah tembok pertahanan pada saat yang bersamaan. Di atas tembok pertahanan, seketika Titan berubah menjadi pusat perhatian semua orang. Dia menghela napas panjang, kemudian perlahan-lahan berbicara. Suaranya yang bergema seperti sedang bernyanyi. Semua yang aku lihat dan temui adalah kesengsaraan. Semua makhluk hidup menjalani hidup menderita. Semua kelahiran dan keuntungan adalah malapetaka. Semua makhluk hidup sudah tergariskan. Kami lahir, kalian mati. Kami datang, kita bertemu. Kami mengutuk, semua makhluk hidup mati. Sebuah aura yang sangat jahat seketika melonjak dalam sekejap. Nging, suara dengungan bergema. Di atas ruang hampa, sebuah mata berukuran raksasa tiba-tiba terbuka. Karena tatapan itu, semua orang membeku di tempatnya masing-masing. Jeritan kesakitan terus-menerus terdengar. Para ahli bela diri di bawah tingkat dewa dari daerah perlindungan pada saat ini mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Mata, iblis! Teriak Titan. Ark, tolong! Tidak! Sialan! Apa ini? Jeritan memilukan terdengar di mana-mana. Alis Titan berkerut dalam, kemudian dia berkata, ahli bela diri tingkat dewa sepertinya benar-benar sangat sulit untuk dibunuh. Damar, aku tidak bisa bertahan lama, manfaatkan waktu dengan baik. Setelah berkata begitu, Titan berteriak kencang. Tanpa dia mengatakannya pun, Damar sudah tahu. Dengan Damar sebagai pusatnya, dalam sekejap, potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke segala penjuru di medan perang. Dalam sekejap, petir dan kilat saling terkait, belati angin melonjak, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang dari tanah dan magma mengalir di tanah. Saat ini, 8 hukum milik Damar dilepaskan sepenuhnya. Koak, suara kicau mengerikan Phoenix terdengar. Pada saat yang sama, Talia bagaikan burung Phoenix, menembus langit, nyala api yang mengerikan mengalir ke bawah. Tak, Damar menjentikkan jarinya. Boom, boom, boom. Suara ledakan seketika bergema, petir dan kilat menyambar, lalu angin kencang berhembus. Suara merdu seruling bambu, banyak binatang buas pada saat ini dievakuasi oleh lingkup hukum Damar. Sedangkan di luar hukum, binatang buas lainnya mulai menyerang orang-orang dari daerah perlindungan di depan mereka dengan sadis. Hampir dalam sekejap mata, di tempat ini berubah menjadi dunia api penyucian yang sebenarnya, petir dan kilat bergemuruh di langit. Saat ini, ahli bela diri tingkat dewa yang tewas semakin bertambah banyak, seluruh langit tertutupi oleh awan hitam, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bersambung.